Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, khususnya di SMA Negeri 1 Kedung Meneng. Jadi ini ada aplikasi untuk project ya, terkait dengan pelaksanaan project di sekolah kita yang sudah berjalan beberapa hari ini. Jadi nanti tagihan akhirnya setiap tim project harus membuat laporan dalam bentuk rapor nilai project ya. Untuk mempermudah pembuatan penilaian project tersebut, maka di sini sudah dibuatkan ya, disediakan aplikasi untuk pembuatan rapor tersebut. Jadi nanti silakan di-download ya, bisa di deskripsi ataupun nanti di di grup WA ya. Untuk filenya, file mana dia di ya, jadi nanti ada ini ya, ada rapor project Seman 1 Kedung Meneng zip ya, dalam bentuk zip. Di-download, setelah di-download kemudian silakan di-copy ke tempatnya masing-masing. Di sini saya copy ke dokumen saja misalnya. Kemudian diekstrak. Ya, ini ya. Setelah itu kemudian dibuka. Nah, bagi yang menggunakan Microsoft Office ya, biasanya nanti di atas sini, ini kan bukan Microsoft Office ya, pakai Linux. Jadi nanti yang menggunakan Microsoft Office biasanya di atas di sini ada notif untuk enable konten, kira-kira begitu. Kemudian nanti silakan diklik di situ ya. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi aplikasi ini ya dibuat oleh kemana fotonya ini hilang. Oke ya, jadi ini yang membuat aplikasinya ini adalah instruktur program sekolah penggerak ya, tingkat nasional. Dari aplikasi ini ada beberapa poin yang disesuaikan sehingga bisa kita pakai di sekolah kita, di edit, kemudian ada beberapa bagian yang disinkronkan. Kita langsung ke cara pengisiannya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dibuka file raport ini ya. Setelah dibuka kemudian diisi secara runtut ya, secara berurutan, mulai dari identitas, data siswa, deskripsi project, kemudian project 1 karena kita sedang mengerjakan project yang pertama. Nanti kalau ada project yang kedua berarti isi project kedua, kalau ada project ketiga, project ketiga. Kemudian catatan proses dan hasil akhirnya nanti dia ada di sini di rapor project ini. Kita mulai dari yang pertama, identitas sekolah. Jadi silakan diklik di sini. Ini sudah ada. Cara penggunaan aplikasi ini, tuliskan judul project di sini ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu isi itu hanya sel ya, yang dia warnanya putih. Selain putih itu nggak usah diapa-apain. Pun kalau mau diapa-apain juga nggak bisa diapa-apain juga karena sudah dikunci sehingga tidak bisa diedit ya. Misalnya kita mau merubah kalimat website, ini juga nggak akan bisa karena sudah di protect, jadi aman, bisa dipakai. Jadi kita isi ya di bagian identitas sekolah ini, nama sekolahnya apa, kemudian NPSN dan sebagainya. Ini sudah ada, tinggal menyesuaikan nanti nama kepala sekolah, NIP-nya, wali kelas, NIP wali kelas, kelas yang mau dinilai ini kelas berapa, fasenya fase E, tahun pelajaran, kemudian tempat dan tanggal rapor. Kemudian judul projectnya ditulis di sini ya. Ini Bapak Ibu tim pasti tahu judul projectnya apa, kemudian ditulis di sini. Ini untuk project yang pertama tulis di sini, project kedua dan project ketiga. Setelah semua ini terisi ya,
karena kita sedang mengerjakan project 1, berarti nanti yang diisi ini saja ya, yang project 1 ini. 2 dan 3 kosongkan dulu. Nanti ketika di semester 2 ada project lagi, berarti ini diisi yang nomor 2. Dan raport ini nanti ya, setelah diisi yang semester 1 ini nanti, filenya jangan hilang karena nanti akan dijadikan satu dengan yang semester genap, sehingga rapor ini nanti utuh rapor 1 tahun dan baru dibagikan nanti ketika di akhir tahun pelajaran. Setelah selesai kemudian back ya, kembali ke menu awal, identitas sudah terisi, kemudian kita isi data siswa. Data siswa ini nanti sumbernya minta dari operator ya, sumbernya harus sama satu dari operator Dapodik. Setelah terisi, ini data yang diminta ada NIS, NISN, nama, dan seterusnya. Ini silakan nanti diisi. Kemudian setelah data siswa terisi, kita masuk ke deskripsi project. Nah, di sini ada berapa? Ada 3 kolom untuk mengisi deskripsi project, karena memang project itu maksimal 3. Untuk kelas 10 itu nanti 3 project ya. Kelas 11 dan kelas 12 itu maksimal 2 project. Nah, karena yang sedang kita kerjakan ini adalah project 1, maka tuliskan di sini deskripsinya, penjelasan singkat tentang project 1 itu apa. Ya, nanti dideskripsikan di sini. Untuk project 2 dan project 3 kosongkan dulu karena memang belum kita kerjakan. Ini contohnya ada ya nih. Misalnya contoh deskripsi, bisa menggunakan yang seperti ini bisa, atau yang contoh deskripsi kedua ini juga bisa, atau mau menggunakan deskripsi sendiri juga monggo ya, nggak apa-apa, nggak dosa nggak. Kemudian kita kembali, deskripsi project sudah kita kerjakan. Kemudian kita isi project 1. Oke. Pada project 1 di sini ada 2 tab menu ya, ada input data, ada penilaian. Oke, sebentar. Lanjut. Pada project 1 ini tadi ya, kita kembali dulu, kita cek. Pada project 1 ada 2, ada input data, ada penilaian. Kita isi dari sebelah kiri dulu yang input data. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu isi ya. Ingat, yang diisi pada aplikasi ini hanya sel yang berwarna putih. Selain putih tolong jangan apa-apain. Fase ya, karena kita ini SMA kelas 10, jadi fasenya adalah pilih yang fase E ya. Ini sudah terisi ya, kita coba kosongkan dulu. Nanti ini akan terisi secara otomatis. Kita hapus dulu. Oke, aslinya dia masih kosong seperti ini ya. Kemudian ini juga masih kosong. Yang ini juga kosong. Oke. Di fase kita pilih fase E karena kelas 10 ini ya. Kemudian kelasnya disesuaikan berarti kelas 10. Nah, untuk project 1 ini dimensinya yang ingin dicapai itu apa? Misalnya ini misal saja ya. Projectnya ini temanya tentang kewirausahaan. Jadi di kewirausahaan itu dimensi yang ingin dinilai pada siswa, misalnya yang pertama bergotong royong, yang kedua misalnya mandiri, yang ketiga misalnya kreatif ya. Misalnya untuk project pertama, dimensi yang akan kita nilai adalah bergotong royong, mandiri, dan kreatif ya. Itu untuk project yang pertama. Catatan pada dimensi ini, seluruh dimensi kan ada 6 macam nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruh dimensi ini harus dinilai dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi untuk project pertama kita hanya mengambil 3 dimensi ini saja, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Sementara untuk dimensi yang lain nanti berarti akan kita nilai pada project berikutnya
ya. Yang jelas nanti dalam 1 tahun setelah direkap 6 dimensi ini kita nilai semua, ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Dimensi 1 bergotong royong. Elemennya silakan Bapak Ibu pilih di sini, misalnya berbagi. Subelemennya pilih di sini berbagi misalnya. Kalau misalnya mau mengganti elemen yang lain, bisa misalnya kolaborasi, kemudian subelemen juga diganti misalnya kerjasama. Maka pada capaian fase E-nya ini dia akan berubah secara otomatis, menyesuaikan sendiri. Itu untuk dimensi yang pertama. Yang kedua misalnya mandiri, kemudian elemennya yang kita ambil adalah pemahaman diri misalnya, subelemennya mengenal kualitas minat misalnya, maka fase E-nya capaian juga akan terisi secara otomatis. Kemudian yang ketiga dimensinya adalah kreatif. Elemen yang mau kita ambil misalnya menghasilkan gagasan orisinal, kemudian subelemennya menghasilkan gagasan yang orisinal. Di sini sudah terisi. Oke, karena kita cuma mengambil 3 dimensi ini, berarti ini sudah selesai terisi pada bagian ini. Kemudian kita kembali klik panah ini ya. Ini input data sudah terisi, berarti sekarang kita lanjut ke penilaian. Nah, pada penilaian ini yang perlu Bapak Ibu isi ya, nanti namanya ini sudah muncul otomatis ya. Ini cuma 3 karena di depan tadi kita ngisinya cuma ada 3 contohnya. Karena kita tadi mengambil 3 dimensi yaitu bergotong royong, mengambil 3 dimensi yaitu bergotong royong, mandiri dan kreatif, maka di sini hanya muncul 3 itu ya. Sementara yang lainnya belum muncul karena memang belum kita nilai pada project yang pertama ini. Nah, nanti Bapak Ibu ya silakan menilai masing-masing anak. Untuk dimensi bergotong royong bagaimana misalnya si Bejo ini? Apakah dia masuk kategori BB ya? BB, MB, BSA atau SB? Keterangannya ada di atas. BB ini adalah belum berkembang ya. Kemudian MB ini mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB ini sangat berkembang. Berkembang ini melebihi standar yang diharapkan. Diisi dengan tanda V ya, V atau pakai checklist juga boleh, silakan. Cuman kalau mau gampang ya pakai V ini. Kalau nggak terima pakai V, pakai checklist juga boleh, silakan. Misalnya Bejo untuk bergotong royong dia belum bisa bergotong royong, belum berkembang. Kemudian untuk mandiri, dia sudah BSH berkembang sesuai harapan. Kemudian untuk kreatif ternyata nggak ada kreatifnya si Bejo ini misalnya ya. Tukino juga seperti itu, diisi semua untuk seluruh siswa. Setelah selesai kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya tadi ya. Input data sudah, penilaian juga sudah, berarti kita kembali lagi. Nah, itu tadi pengisian untuk project 1. Nanti di semester 2 kita mengerjakan project 2, berarti diisi yang project 2. Input data diisi ya. Kemudian kembali kita mengisi penilaian, ini diisi lagi. Ini untuk project yang kedua. Kemudian balik kembali ya. Itu untuk project yang kedua. Nanti kalau ada project ketiga, isi project ketiga. Selesai sampai sini. Kemudian lanjut ke catatan proses. Catatan proses ya. Ini ada contoh deskripsinya. Jadi ini adalah catatan masing-masing anak selama pelaksanaan project. Ini ada contoh 1 kalimatnya. Kalau mau pakai begini monggo silahkan. Atau contoh yang kedua ini ya. Atau mau menggunakan kalimat sendiri juga monggo ya. Ini enggak ada patokan bakunya. Ya, ini sudah disediakan contohnya, kalau mau pakai silahkan. Ini diisi semua. Ya, semua siswa diberikan catatan selama pelaksanaan project yang pertama ini. Nanti project kedua pun sama begitu. Project kedua diisi di sini. Kalau ada project ketiga diisi di sebelahnya. Setelah terisi, kemudian kita kembali. Nah, proses input data, identitas, data siswa, deskripsi, project 1
Misal ada project 2, project 3 sudah selesai, catatan sudah selesai. Kemudian hasil akhirnya dia ada di sini, rapor project ya. Oke, lanjut. Jadi nanti hasil akhirnya dia ada pada bagian rapor project. Silakan di-create rapor project. Nah, di sini ya, kalau data-data yang di depan tadi sudah terisi, maka di sini juga sudah terisi secara otomatis ya. Ini catatan prosesnya, ini nilainya, si siapa ini nomor 1, si Bejo ya. Kemudian tinggal di print. Untuk mengganti ke anak urutan kedua ini silakan dinaikkan ya. Ini ada tanda panahnya sampai ini sekitar halaman 5 kalau nggak salah ya. Ini ya. Jadi begitu saja cara pengisiannya. Setelah selesai bisa kembali ke halaman awal ini. Demikian, semoga bisa dipahami sehingga proses pembuatan rapor project ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.